Bismillah. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dari Bidar Alam ke Sumpur Kudus, hijrah jalan kaki Ketua PDRI. Rute perjalanan Mr. Safrudin Prawira Negara dan Kabinet PDRI dari Bidar Alam ke Selantai dan Sumpur Kudus bisa kita lihat pada peta. Sudah lebih 3 bulan Mr. Safrudin Prawira Negara, Mr. Teuku Muhammad Hasan dan para menteri Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia tinggal di Nagari Bidar Alam, Solok Selatan, Sumatera Barat. Dari nagari yang tak terlacak radar tentara Belanda itu, pemerintah Republik Darurat dikoordinasikan. Kebijakan diplomasi, keputusan politik, dan strategi militer diatur lewat sambungan radio ke radio. Tempat yang aman untuk PDRI. Namun, menjelang akhir April, Safrudin harus meninggalkan negeri tersebut. Rombongan Safrudin meninggalkan Bidar Alam pada 23 April 1949. Ini adalah tulisan dari sejarawan Universitas Negeri Padang, Bapak almarhum Mestika Z dalam buku Somewhere in the Jungle, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Peristiwa tersebut tepat terjadi 70 tahun yang lalu dari hari ini, ucap Bapak Mestika Z mencatat Ketua PDRI dan rombongan sudah ada di Bidar Alam sejak 16 Januari 1949. Para pimpinan PDRI sudah berjalan kaki ratusan kilometer sejak mengungsi pasca agresi militer Belanda II yang membombardir Bukit Tinggi pada 19 Desember 1948. Yang semulanya menyingkir ke 50 kota hingga mendeklarasikan PDRI di Nagari Halaban, kaki Gunung Sago pada 22 Desember 1948. Rombongan kemudian menuju Bangkinang, kini masuk Provinsi Riau. Terus ke selatan hingga Taluk Kuantan dan kemudian ke arah timur dan muncul di Sungai Dareh 1 Januari 1949. Dari sanalah kemudian menuju Sungai Hulu Batanghari hingga sampai di Nagari Abai pada 7 Januari 1949 dan menginap di sana sekitar 1 pekan. Hingga kemudian pindah ke Bidar Alam 16 Januari 1949. Selama di Bidar Alam, PDRI berhasil mengkonsolidasikan pemerintahan dan perjuangan di Pulau Jawa dan Sumatera melalui kontak radio. Di Bidar Alam, kontak terjalin dengan para menteri di Pulau Jawa, sehingga ada reshuffle untuk melengkapi Kabinet PDRI. Bisa dibaca di reshuffle Kabinet Darurat saat perjuangan PDRI direkat. Di Bidar Alam pula, kontak dengan Panglima Jenderal Sudirman dan jajaran militer tersambung, hingga perlawanan militer terkoordinasikan dengan baik. Dari negari itu juga diplomasi internasional diarahkan sehingga bisa dijalankan Mr. Maramis di New Delhi dan Palar di New York. Efektif menjalankan pemerintahan dari tempat yang tak pernah diketahui tentara Belanda saat itu, Kabinet PDRI tiba-tiba mendengar ada perundingan baru yang digagas oleh PBB lewat United Nations. Tanpa menghubungi pimpinan PDRI yang menjalankan pemerintahan, Soekarno dan para pemimpin di dalam tawanan Belanda di Bangka menunjuk Muhammad Rum untuk mewakili pemerintah dalam perjanjian itu. Bisa dibaca di antara Bangka dan Bidar Alam, awal soal internal saat PDRI. Perundingan Rum-Royen berlangsung mulai 4 April 1949 dalam sebuah surat kepada Safrudin. Panglima Jenderal Sudirman bereaksi keras atas perundingan yang diadakan tanpa melibatkan PDRI itu. Apakah orang-orang yang dalam tawanan atau pengawasan Belanda berhak merundingkan, lebih-lebih memutuskan sesuatu hal yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara kita?
Tentu itu jawaban dari kita sendiri. Sedang telah ada PDRI yang telah diresmikan sendiri oleh tim presiden ke seluruh dunia pada tanggal 19 Desember 1948. Menurut almarhum Mestika, kesediaan para pemimpin di Bangka untuk berunding dengan Belanda mendapat reaksi keras pula dari anggota kabinet PDRI. Selain anggota kabinet yang di Bidar Alam, Mr. Muhammad Rashid yang menjabat Menteri Perburuhan PDRI merangkap Gubernur Militer Sumatera Barat bermarkas di Kota Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Dalam kontak melalui radio, Safruddin Rashid sepakat bertemu dalam musyawarah besar menyikapi perundingan yang dilangsungkan tanpa melibatkan PDRI. Jarak tempuh antara Bidar Alam dan Kota Tinggi dengan berjalan kaki diperkirakan memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk adilnya, masing-masing maju ke titik pertemuan yang kira-kira berada di tengah. Titik pertemuan yang disepakati adalah Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Maka kemudian mereka mulai meninggalkan Bidar Alam pada 23 April 1949. Safruddin dan rombongan berjalan kaki menuju Sumpur Kudus dan Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Perjalanan diawali dengan perahu dari Bidar Alam menuju Sungai Dareh, Damasraya. Rombongan PDRI seperti nampak tilas mengulangi jalur mereka masuk ke Bidar Alam 3 bulan sebelumnya. Setelah sampai di Sungai Dareh, mereka kemudian meneruskan perjalanan melalui jalan setapak lewat Kelian Jauh, Sungai Bitung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Manganti hingga akhirnya mencapai tujuan pada 5 Mei di Sumpur Kudus. Perjalanan itu ditempuh selama 12 hari, sementara Mr. Rashid juga bergerak dari Kota Tinggi dan Kota Baru sampai di Sumpur Kudus 12 Mei 1949. Di Silantai dan Sumpur Kudus ini kemudian digelar musyawarah besar PDRI pada 14 sampai 17 Mei 1949 untuk menyikapi perjanjian Rumroin dengan dikawal 60 anggota Mebrik dan 1 peleton TNI. Inilah pertemuan lengkap pertama PDRI setelah mereka berpisah di Alaban usai mengumumkan PDRI pada 22 Desember 1948. Sumpur Kudus merupakan nagari kecil penyelamat NKRI. Sumpur Kudus, Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah jas merah.